Allah memberikan perumpamaan tentang orang yang berbuat kesyirikan, yang menduakan Allah, meninggalkan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Hal yastawiyani mathala? Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah memberi perumpamaan tentang seorang, ya. Seorang ini tentang dua budak. Ada satu budak, ya. Fihi syuraka mutasyakisun. Budak ini dimiliki oleh majikan atau tuannya banyak. Mungkin satu budak tuannya 5 misalnya. Ya. Kemudian tuan-tuannya tersebut mutasyakisun, saling bersengketa di antara mereka. Ya. Bagaimana nasib budak ini? Diperintahkan oleh tuan A, tuan B, tuan C, tuan D, tuan E. Masing-masing perintah berbeda. Dia bingung. Terkadang dia bergantung kepada tuan yang pertama, terkadang dia bergantung kepada tuan yang kedua, terkadang dia tunduk kepada tuan ketiga. Ini model budak yang pertama. Model budak yang kedua, wa rajulan salaman li rajulin. Ya, yaitu seorang yang dia majikannya cuma satu. Murni khalisan lahu, benar-benar dia majikan cuma satu dan dia hanya bekerja untuk majikan satu tersebut, ya. Taruhlah seorang supir, kemudian dia punya majikan 5, majikannya suruh satu suruh ini, kadang bertentangan perintah mereka. Dengan seorang yang majikan cuma satu, dia fokus untuk berkhidmat kepada majikan tersebut. Ya. Hal yastawiyani mathala, apakah sama antara dua model ini? Tentu jawabannya tidak. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak menyadari. Ini kira-kira demikian orang yang hatinya tercerai-berai, tidak fokus kepada Rabbul Alamin. Tidak fokus kepada Rabbul Alamin. Orang yang bertauhid kepada Allah, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dakwahi 2 penghuni penjara, maka Nabi Yusuf berkata, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah sembahan-sembahan yang bercerai-berai, yang mutafarriqun, yang macam-macam modelnya, khairun, lebih baik, ataukah Allah yang maha kuasa? Ataukah Allah yang maha kuasa? Seperti zaman Nabi SAW, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Yang masing-masing berhala punya spesifik. Orang kalau ini ke berhala ini, kadang ada keperluan ini ke berhala satunya. Kadang ini seperti kalau orang punya Tuhan yang banyak, dewa ini, misalnya dewanya banyak, dia ingin Tuhan ini, kalau di keperluan ini, kalau keperluan lain pergi ke hewan ini, kalau pergi ke dewa ini, pergi Tuhan ini. Subhanallah, seperti kita lihat di sebagian negara, ya, sebagian sampai dikatakan Tuhannya lebih banyak daripada penyembahnya. Saking banyak yang disembah, tercerai-berai hati. Ya. Kalau menduakan Allah, apalagi meninggalkan Allah, apalagi mensekutukan Allah, hati tercerai-berai. Seperti tadi, Allah memperumpamakan seperti anak buah yang majikannya atau tuannya ada 5 misalnya. Dia bingung mau menambatkan hatinya kemana, mau patuh kepada yang mana. Beda dengan yang satu fokus kepada majikan cuma satu. Demikianlah kira-kira orang yang bertauhidnya dengan orang yang berbuat kesyirikan. Bertauhid nyaman. Dia fokus kepada Rabbul Alamin, Sang pencipta alam semesta, Sang pemberi rezeki, yang biyadihil amr, segala perkara di tangannya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia berada di atas arsy dan dia mengatur seluruh apa yang terjadi di bawahnya. Dari langit sampai ke bumi semuanya dia atur. Ya. Dan dia mengawasi semua yang terjadi di bawahnya. Dia Rabbul Alamin. Ketika seorang bertauhid memfokuskan dirinya untuk menundukkan hatinya kepada Allah, maka dia akan bahagia karena hatinya tidak tercerai-berai. Hatinya tidak tercerai-berai. Jadi kalau banyak, ya, sini kayaknya waduh ini Tuhan ini cuma spesifik ini, dia tidak bisa yang lain. Nah, kita ke Tuhan satunya lagi, Tuhan ini kayaknya begini, kayaknya kurang pas, mungkin Tuhan satunya lebih pas. Hatinya tidak tentram. Ke sini, ke sana, kemari, ke sini, ke sana, kemari. Kenapa? Karena hatinya tercerai-berai, ya. Beda dengan orang yang fokus.